Oke, perkenalkan nama saya Bagus Prasojo dari kelas 4D dengan NIM 24090121123. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin-poin yang nantinya akan digunakan sebagai penilaian ulangan pada semester untuk mata kuliah pemrograman web. Jadi di project kali ini saya membuat sebuah website untuk mengelola sebuah event atau acara yang nantinya akan diselenggarakan. Di website ini ada 3 bagian. Yang pertama ada kategori, yang kedua ada event, dan yang ketiga ada pembicara. Pembicara yang nantinya akan melakukan sebuah pembicaraan yang ada di dalam event. Oke, jadi di dalam bagian-bagian website ini ada tiga bagian. Yang pertama ada back end, yang kedua ada front end, yang ketiga ada Prisma lainnya. Dan untuk di bagian back end saya menggunakan dua teknologi. Yang pertama ada Express.js dan yang kedua ada TypeScript. Untuk front endnya saya menggunakan tiga bagian: TypeScript, Vue.js, dan React. Untuk database-nya saya menggunakan sebuah PostgreSQL dan sebagai aksesnya nantinya akan menggunakan Prisma. Oke, di video ini saya akan langsung menjelaskan di bagian backend-nya dulu. Untuk di bagian backend, untuk CRUD-nya ada di bagian source, terus controller. Yang pertama ada get all categories yang berfungsi untuk mendapatkan semua kategori yang ada di dalam database. Yang kedua ada get kategori by ID yang nantinya berfungsi untuk mengambil sebuah kategori berdasarkan ID-nya. Selanjutnya ada create kategori yang berfungsi untuk membuat sebuah kategori dengan sebuah parameter atau yang harus diisi dengan nama, deskripsi, dan colornya. Selanjutnya ada update kategori berfungsi untuk mengedit sebuah kategori yang telah tersedia di dalam database. Selanjutnya ada delete kategori yang berfungsi untuk menghapus sebuah kategori yang telah ada di dalam database. Selanjutnya masuk dalam event controller. Get all event berfungsi untuk mendapatkan sebuah event atau acara yang ada di dalam database yang tersedia. Get event by ID berfungsi sebagai untuk mendapatkan sebuah event berdasarkan ID-nya. Nih, untuk mendapatkan ID-nya, kodenya ini find unique ID number, kategori dan pembicaranya. Create event membuat sebuah kategori yang belum ada dengan kode const event await Prisma event create dengan data yang diisi adalah title, deskripsi, date atau tanggal, time, lokasi, dan kapasitas dan statusnya juga. Untuk update event ini berfungsi sebagai untuk mengedit event yang telah tersedia. Dan selanjutnya ada delete event fungsi untuk menghapus sebuah event yang telah tersedia. Selanjutnya ada pembicara controller berfungsi untuk CRUD juga untuk pembicara yang ini akan mengisi sebuah event. Yang pertama ada get all pembicara untuk mendapatkan sebuah data pembicara yang ada dalam database. Selanjutnya ada get pembicara by ID berfungsi untuk mendapatkan sebuah pembicara ya berdasarkan ID-nya. Kemudian ada create pembicara berfungsi untuk membuat sebuah pembicara yang baru, dan update pembicara berfungsi untuk mengedit pembicara yang telah ada, dan delete pembicara berfungsi untuk menghapus sebuah pembicara. Selanjutnya masuk ke middleware. Middleware ini berfungsi untuk keamanan sebuah forum login yang nantinya akan mengenerate sebuah kode-kode yang acak di forum login dengan kode di bagian out.ts. Untuk Prismanya ini berfungsi untuk mengenerate sebuah database, dan ini adalah migrationnya untuk tabel database-nya, dan ini data-data yang telah diset atau dikirim, data dump. Contohnya ini sebagai user saya Bagus Prasojo dengan NIM 240901123. Dan ini env yang pertama ada URL dari database, saya menggunakan PostgreSQL, dan ini adalah JWT secretnya untuk tokennya, dan ini adalah env untuk front endnya localhost 5173. Lanjut ke bagian front end. Nah, ini untuk di bagian front end kita masuk ke source. Untuk komponennya ada 3 di bagian layout. Yang pertama ada class name layout untuk layout utamanya, yang kedua ada komponen sidebar untuk bagian sidebarnya, dan ini untuk navigasi sidebarnya di bagian sidebar. Nah, dan ini adalah untuk sidebar bagian footer, dan ini untuk button logout, nantinya bisa interaksi dengan klik logout. Oke, masuk dalam page atau page halaman. Ini yang pertama ada
kode buat halaman biodata akunnya menggunakan class name biodata, class name page, header juga ada, container juga ada untuk mengisi yang ada di dalam biodata. Yang kedua ini ada halaman untuk kategori page. Yang ketiga ada dashboard page. Keempat ada event page untuk menampilkan sebuah acara-acara yang ada di dalam website. Yang kelima ada login page, halaman awal dengan nama class name-nya login page. Background shape juga login menggunakan fitur card. Selanjutnya ada pembicara page yang menampilkan halaman-halaman pembicara atau pengisi acaranya. app.tse berfungsi untuk mengisi sebuah data-data yang dalam front end-nya sebagai main utama. Dan selanjutnya ada env untuk lokasi back end-nya berada di localhost 5000 API. Oke, jadi sekian video. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa demonstrasi untuk websitenya. Yang pertama untuk halaman login, di sini saya memasukkan link sebagai username dan juga password. Di sini harus dituliskan menggunakan link dan password saya juga, karena jika tidak maka akan login gagal. Nah, ini adalah untuk tampilan dashboard. Oke, yang pertama ada halaman event. Di sini saya akan melakukan beberapa cari terhadap event ini juga, dan ada bagian kategori juga. Oke, ada bagian untuk pembicaranya. Di sini saya sudah memasukkan beberapa data untuk pembicara. Oke, dan ini adalah halaman untuk biodata. Jadi saya akan melakukan setup dan membuat sebuah pembicara baru dengan nama Ino Sutisno, jabatannya profesor juga. Oke. Dan untuk keahliannya di sini saya bebas ini. Untuk emailnya juga tinggal mengisi nomor telepon. Dan untuk foto URL ini opsional atau terserah bebas mau diisi atau enggak. Setelah itu, nah, create berhasil, data sudah masuk dan sudah bisa ditampilkan. Selanjutnya saya akan melakukan create untuk kategori event. Saya akan membuat sebuah kategori event dengan nama seminar AI, dan deskripsinya bebas dan warna juga bebas, kita tinggal pilih mau warna yang mana. Oke, setelah itu kita tambah event. Nah, tambah kategori, dan kategori telah berhasil dibuat. Oke, selanjutnya saya akan melakukan menambahkan sebuah event baru dengan URL bebas. Dan yang pertama kita harus memilih pembicara siapa yang akan mengisi sebuah acara ini. Oke, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.